Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal di Microsoft Excel. Yang pertama adalah cara menggunakan perintah cut, copy, dan paste, kemudian paste spesial. Kemudian yang kedua, cara menambah kolom di Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, cara mengelola worksheet. Dalam hal ini adalah merubah nama sheet, menghapus sheet, dan memberikan warna pada sheet. Kemudian yang keempat, cara melakukan print preview, kemudian cara mencetak di Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya, cara menggunakan fungsi logika dalam menentukan predikat. Langkah selanjutnya, kita membuka latihan yang pernah dulu dibuat di Microsoft Excel pada minggu lalu. Jadi caranya kita buka di sini, kemudian saya simpan dulu di My Document. Latihan yang pernah kita buat minggu lalu saya simpan di My Document ini. Kemudian tugas kelas 11 semester genap ini. Kemudian nama filenya dulu itu adalah latihan yang ini. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, sudah terbuka. Jadi inilah yang dibuat minggu lalu. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana ini di sheet pertama ini di copy untuk pindah ke sheet kedua ini. Oke, kita mulai. Kita tambah dulu sheetnya. Klik tambah, akan muncul sheet 2. Jadi yang di sheet pertama ini yang pernah dibuat dulu di minggu lalu, kita akan copy ke sheet 2 ini. Caranya pertama, klik di sini, baru Ctrl C, kemudian klik sheet 2, kemudian klik lagi di sini, baru klik kanan, kemudian paste spesial. Oke. Sini ada beberapa submenu di paste spesial. Yang pertama all. Kalau kita pilih all, maka seluruh yang mau di copy sama keseluruhnya akan di copy. Misalnya dari sheet pertama tadi kita mau copy semuanya ke sheet 2, maka yang dipilih adalah all. Jadi kita coba seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya kita ulang lagi paste spesial, kalau hanya misalnya kolomnya, bentuk kolomnya saja yang mau di copy, maka klik di sini baru kolom gitu, baru oke, bentuk kolomnya saja itu. Ini bentuk kolomnya. Jadi di sini tadi nomor, kemudian nama. Oke. Kemudian kita ulang lagi paste spesial. Kalau misalnya kita mau copy, misalnya kita pilih value dan number, maka angkanya, atau misalnya ini yang mau di copy formula yang number, maka angkanya yang akan di copy dengan teksnya. Misalnya kita pilih ini, baru oke. Ini. Tapi bentuk kolomnya tidak. Oke. Sekarang kita mau copy seluruhnya.
Jadi kita copy seluruhnya ke sheet 2. Jadi yang dipilih adalah all, baru oke. Maka samanya tercopy. Oke. Jadi cara penggunaan copy, kemudian paste spesial, paste itu sudah selesai. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menambah kolom. Bagaimana cara menambah kolom? Untuk menambah kolom, selalu menambah di sebelah kiri, menambah ke kiri, selalu menambah ke kiri. Misalnya saya mau tambah kolom di antaranya kolom rata-rata dengan keterangan ini, maka saya klik di sini. Diklik di sini, di ada huruf ini, bukan di sini yang diklik, nanti di sini yang diklik. Klik kanan, baru insert. Berarti selalu menambah ke kiri. Ini selalu menambah ke kiri. Kemudian kalau kita mau tambah lagi ya klik, baru insert. Itu. Untuk menghapus ini klik di sini, baru delete, ada delete. Kalau mau menambah adalah insert. Kalau mau menghapus adalah delete. Kita hapus satu. Nah, oke. Penggabungan saya gabungkan dulu ini dengan menggunakan merge cell. Kemudian saya tulis di sini predikat. Predikat. Huruf kapital, kita jadikan huruf kapital. Predikat. Ya. Jadi nanti kita isi rumus di sini. Predikatnya apa? Kemudian kita dulu copy nilai predikat. Kita copy nilai predikat ini. Ctrl C. Ctrl C. Baru kita buka, mau copy ke sini. Kita mau copy di sini. Klik kanan. Ya, kita ulangi mengcopy-nya. Ctrl C. Ctrl C. Kemudian pindah ke sini, mau di copy ke sini. Baru klik kanan, paste spesial. Seluruhnya misalnya kita memilih apa yang dipilih, seluruhnya tadi yang kita mau pilih. Oke, sudah pindah ini. Ya. Oke. Sekarang sudah itu. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana menggunakan fungsi logika. Penggunaan fungsi logika untuk memasukkan nilai predikat di sini. Oke. Sebelum itu saya akan dulu jelaskan ini. Kalau ini keterangan, kemudian nilai, kemudian predikatnya. Kalau misalnya nilainya 81 sampai 100, maka predikatnya adalah A. Kalau nilainya 61 sampai 80, maka nilai predikatnya adalah B. Kalau nilainya di sini 41 atau 60, maka nilai 41 sampai 60, maka nilai predikatnya adalah C. Kemudian kalau nilai rata-ratanya misalnya 21 sampai 40, maka nilai predikatnya adalah D. Kemudian lebih kecil sama dengan 20, maka nilai predikatnya adalah E. Oke, kira sudah jelas. Kita coba-coba terapkan rumusnya di sini. Saya untuk mengisi di sini. Atau bisa langsung nanti Anda isi yang ini menggunakan rumus, tapi saya coba di sini. Jadi tinggal menggunakan fungsi logika if. Jadi setiap memulai rumus harus diawali dengan sama dengan, kemudian if,
if, ya, buka kurung, klik yang ini yang mau dilogikakan, klik di sini, kemudian penggunaan operator logika atau operator matematika lebih kecil sama dengan 20. Jadi kalau angka tidak usah dikasih tanda petik 2 di sini. Kemudian list operatornya ini komputer sesuai dengan kita, karena biasa juga ada komputer yang pakai koma. Jadi tergantung dari komputer kita. Kemudian saya pakai titik koma. Kalau dia mendapat nilai 20 ke bawah, maka nilai predikatnya adalah E. Ini tadi. Jadi ini bedanya kalau pakai angka tidak usah dipakai tanda petik. Kalau teks atau huruf harus pakai S. Kemudian selanjutnya tanda titik koma, kemudian if lagi. Kenapa kita lagi tambah if? Karena di sini ada beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi. 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ada 5 kondisi. Jadi kita tambah lagi if di sini. If, baru buka kurung, kemudian klik lagi ini. Kemudian rumusnya apa lagi? Operatornya lebih kecil sama dengan 40. Jadi 40 sampai 21, 40 ke bawah sampai 21, maka nilai predikatnya adalah D. Nilai predikatnya adalah D. Ya. Dan selanjutnya masih ada lagi ini. Kalau tambah lagi if, buka kurung, klik lagi ini yang dilogikakan, kemudian operator logikanya lebih kecil sama dengan tadi sudah lebih kecil dari 40. Di sini. Oh, ini salah tadi. Lebih kecil dari 60. Ya. Kecil dari 60, maka nilai predikatnya adalah C. Kemudian titik koma lagi. Lanjut if, buka kurung, kemudian klik lagi ini, kemudian lebih kecil sama dengan 80, titik koma, tanda petik. Itu harus, bisa tidak harus dikasih tanda petik kalau dia angka. Kalau teks tidak usah. Kalau 80 nilai predikatnya adalah B. Kemudian titik koma, kemudian tambah lagi if. B. Oh sorry, sudah sampai, jadi langsung saja kalau sudah terakhir tanda petik. Jadi kalau selain daripada 80 ke bawah, di atasnya 80 ke atas, maka nilainya adalah A. Sudah itu baru. Berarti kalau begini ada rumusnya yang salah. Oke, di mana cari rumusnya salah. Ini if 15, if buka kurung, kemudian I5 ini kecil. Oh, ini salah.
Sini salah. Tidak. Kita pakai di sini lebih kecil, bukan koma. Lebih kecil. Lebih kecil. Sama dengan di sini juga tidak ada nilainya. Berarti lebih kecil sama dengan 40. Maka nilai predikatnya adalah D. Oke, enter. Salah. Nah, salahnya lagi. Kita lihat dulu mana tempatnya. Kita ulangi dulu. Sama dengan jadi kita ulangi rumusnya sama dengan if buka kurung if buka kurung 60 ini, kemudian lebih kecil sama dengan 20 titik koma, kemudian tanda petik. Kalau di 20 mendapat nilai Y garis kurung, kemudian titik koma if buka kurung, yang klik lagi ini, kemudian lebih kecil sama dengan 40, jadi 40 ke bawah sampai 21 sama dengan 40 titik koma, kemudian tanda petik. Kalau 40 ke bawah sampai 21, nilai predikatnya adalah D. Kemudian masih ada lagi if-nya. If titik koma dulu, titik koma baru if, kemudian buka kurung, kemudian klik lagi ini, kemudian lebih kecil, operator logikanya lebih kecil sama dengan 60, sama dengan 60 titik koma tanda petik C balas petik, kemudian titik koma, kemudian if, kemudian buka kurung, klik lagi ini, kemudian operator logikanya lebih kecil sama dengan 80 titik koma tanda petik B, kemudian karena tinggal satu, jadi selain daripada di bawah 80 ke bawah, maka nilainya 81 ke atas, maka nilai predikatnya adalah A. Jadi titik koma, baru tanda petik, baru A, tanda petik, baru ini. Oke, sudah cocok rumusnya. Kita lihat, oke, ini sudah cocok rumusnya. Oke. Ya, apa betul? Oke, baru tarik ya.
Nah, kenapa B? Kalau ini 60 berarti 60. Oke, 60. Kita ganti di sini dulu. Tidak ada angka di belakang, koma, 0. Ya, jadi ini 61. Kalau 61 berarti nilainya adalah B. Ya. Kemudian 71 nilainya adalah B sampai ini. Saya ganti misalnya di sini 10, sini 20, sini 10, sini 10. Berarti nilainya 13. Berarti dia mendapat nilai E. Ya, betul ini. Karena 20 ke bawah mendapat nilai E. Saya ganti misalnya di sini 100 misalnya. Kemudian di sini 90, sini 90, sini 85. Jadi mendapat nilai A. Ya, cocok. Kemudian di sini 60 ke bawah. Seperti di sini misalnya 50, 40, kemudian 50. Yang di sini 55. Oke. 49. Berarti dapat C. Ya, 60 ke bawah sampai sini. Oke, saya kira itu. Oke. Penggunaan isi logika. Kemudian selanjutnya, oke, memperagakan cara kan print preview. Ya, cara penggunaan print preview. Penggunaan print preview itu caranya kita dulu kasih batas halaman ini di menu view, baru fade break preview. Ya. Ini tampilannya kita jadikan 100. Ya. Kemudian kita turunkan ini skalanya supaya ini tidak pindah ke halaman kedua. Ya, ya kita jadikan 80. Oke, 80 skalanya 80, maka ini tidak pindah lagi ke tidak pindah lagi ke halaman berikutnya. Oke. Kemudian untuk melakukan preview review, saya Ctrl V. Ya, kemudian di sini ada back setup, ada di sini back setupnya. Kemudian print previewnya ini, ya itu klik. Jadi untuk mencetak di layar, ini namanya print preview, cara melakukan print preview. Kalau sudah seimbang kiri dan kanan, maka itu sudah bisa. Ini sudah seimbang antara kiri dan kanan, maka sudah bisa dicetak. Oke, kita escape itu keyboard. Kemudian sudah melakukan print preview, artinya kita menampilkan di layar. Ctrl P, kemudian ada
Jadi kita jadikan di sini di sini print preview untuk menampilkan di layar. Kita klik print, show print preview untuk melihat hasilnya di sini. Ini. Jadi keseimbangan antara kiri dan kanan ini sudah cocok, tapi yang perlu dirubah ini adalah garisnya, masih tidak konsisten garisnya. Oke, untuk mengembalikan ke semula kita klik escape. Ya. Oke, saya kira itu. Selanjutnya kita merubah nama sheet atau memodifikasi ini, mengelola workshop dengan workbook, menambahkan, mengganti, menghapus, dan itu. Oke, kita mulai di sini. Jadi di sini kita rubah namanya. Sini kita rubah namanya, pilih, klik kanan di sini, baru rename. Kalau insert menambah, kalau delete berarti menghapus. Ini merubah nama. Kemudian move copy berarti mengcopy itu ya. Kemudian ada lagi di sini tab color berarti untuk memberikan warna. Oke, yang kita mau lakukan sekarang adalah merubah nama sheet ya. Oke, kita rubah nama sheet pertama dulu yang pernah kita buat, namanya daftar nilai ya. Itu sudah. Kemudian untuk kasih warna, tab color sini, ini warna ini ya, itu ini sudah ada. Kemudian ini lagi dirubah warnanya, apa namanya ini, rename. Sini daftar nilai hasil kopian, hasil kopi dari sheet atau dari tidak muat atau daftar nilai 2 ya. Ini tadi daftar nilai 1, kita lupa dulu. Ini daftar nilai 1, daftar nilai 2 dari hasil kopian ke sini, dari nilai daftar nilai 1 ke daftar nilai kedua itu. Dia sudah mengganti. Kemudian kasih warna, misalnya klik kanan baru tab color, kita misalnya kasih warna merah ya, itu warna merah. Oke, setelah itu kita perbaiki bingkainya karena ini tidak bagus. Jadi kita blok di sini, baru Ctrl 1, kemudian memberikan bingkai itu adalah border. Kemudian di bawah ini, bingkai yang di bawah ini adalah ini. Kemudian bingkai dari kiri ke kanan adalah titik-titik, itu di tengah ini, baru oke. Kita lihat dulu ya. Saya kira pembahasan
Dalam kesempatan ini saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.